warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Jejak-jejak Orientalisme, jejak pertama dan jejak keempat. Jadi kesimpulannya, keempat jejak Orientalisme yang dijelaskan oleh Said mengungkapkan bagaimana Orientalisme bertransformasi dari sebuah pemikiran yang terbentuk sejak zaman kuno menjadi sebuah instrumen politik yang mendalam dalam konteks kolonialisme dan modernitas. Dari pemisahan awal antara Barat dan Timur hingga kolonialisasi dan ketegangan politik global, Orientalisme berperan penting dalam membentuk cara Barat memandang dan berinteraksi dengan dunia Timur. Orientalisme menurut saya bukan hanya sebuah produk akademis atau intelektual, tetapi merupakan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar yang menciptakan perbedaan sosial, budaya, dan politik antara Barat dan Timur. Ya, baiklah, cukup sekian materi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak ketiga Orientalisme terjadi pada masa kolonialisme dan imperialisme yang dimulai pada abad ke-18 dan meluas pada abad ke-19. Pada periode ini, Orientalisme tidak hanya menjadi sebuah bentuk pengetahuan, tetapi juga instrumen untuk justifikasi politik dan kolonial. Dengan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, Barat mulai menguasai wilayah-wilayah Timur, dan Orientalisme berfungsi sebagai ideologi untuk membenarkan dominasi tersebut. Contoh, penaklukan dan ekspansi Eropa. Selama masa kolonialisme, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain mulai mendominasi wilayah timur, termasuk India Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Pemahaman tentang Timur sebagai terbelakang dan primitif digunakan untuk membenarkan penaklukan penjajahan tersebut. Penelitian kolonialisme. Banyak peneliti, sarjana, dan penulis Eropa yang menggambarkan Timur sebagai daerah yang tidak berkembang, serta membutuhkan pencerahan dan peradaban dari Barat. Mereka menyusun teori-teori ras, kebudayaan, dan sejarah yang mendukung pandangan bahwa Barat lebih maju dan lebih tinggi daripada Timur. Tujuan dari jejak ketiga Orientalisme berfungsi sebagai alat ideologi yang memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi Barat atas Timur. Melalui pengetahuan yang dibentuk tentang Timur, Orientalisme menyediakan dasar untuk kebijakan kolonial yang menganggap bahwa Barat memiliki hak dan tanggung jawab untuk membawa peradaban ke Timur. Jejak keempat, Orientalisme modern dan globalisasi. Jejak keempat merujuk pada Orientalisme dan era modern, pasca kolonialisme, dan konteks globalisasi. Pada tahap ini, Orientalisme tidak hanya diteruskan melalui pemerintahan kolonial, tetapi juga melalui media, budaya populer, dan ilmu pengetahuan di dunia Barat. Meskipun banyak negara Timur telah merdeka, Orientalisme terus bertahan dalam bentuk representasi yang salah dan stereotipikal tentang dunia Timur. Contoh, media dan sastra modern, film, televisi, literatur Barat terus memproduksi gambaran-gambaran eksotis, terbelakang, dan seringkali berbahaya tentang dunia Timur. Representasi Timur dalam media sering menggambarkan negara-negara Timur
sebagai tempat konflik, ketidakstabilan. Baik, langsung saja. Jejak yang pertama, Orientalisme antik. Jejak pertama, Orientalisme merujuk pada periode sejarah yang lebih awal, terutama ketika Yunani dan Roma kuno mulai mengembangkan gagasan mengenai perbedaan antara diri mereka, Barat dan dunia Timur. Pada masa kini, Orientalisme muncul dalam bentuk pemikiran tentang Timur sebagai wilayah yang eksotis dan misterius. Contohnya, dalam tulisan-tulisan sejarah filsafat dan sastra Yunani Romawi, Timur sering digambarkan sebagai sesuatu yang lain dan berbeda secara mendasar dari peradaban Barat. Penulis Yunani seperti Herodotus dan Xenophon serta filsuf Romawi sering menggambarkan Timur sebagai dunia yang barbar, meskipun mereka juga terkesan dengan keindahan dan kebesaran Timur dalam beberapa aspek. Tujuan dari jejak pertama Orientalisme pada masa ini belum didorong oleh tujuan kolonial yang jelas, tetapi lebih kepada pemisahan antara dua dunia. Dunia yang teratur, rasional, dan maju Barat dengan dunia yang asing, tidak teratur, dan misterius Timur. Dengan demikian, Orientalisme mulai berkembang sebagai konstruksi sosial dan intelektual yang membedakan identitas Barat dan Timur. Selanjutnya, jejak yang kedua, era pertengahan dan Renaissance. Jejak kedua terjadi pada masa pertengahan dan Renaissance Eropa ketika dunia Barat mulai berinteraksi lebih intensif dengan Timur melalui perang salib, perdagangan dan kontak budaya yang lebih luas. Pada periode Orientalisme berkembang dengan cara yang lebih berstruktur dan berkembang melalui pengaruh agama, budaya, dan pengetahuan. Jadi contohnya perang salib antara Eropa Kristen dan dunia Islam memburuk gambaran tentang Timur sebagai musuh